Sudah jelas? Insya Allah jelas. Nah, ketika ianya menempuh daripada derajat wasil, usul kepada Allah, ketika ia melihat, mendengar dan bergerak sesuatu luar dan dalamnya, hatinya menyebut Allah dengan sendirinya. Itu derajat sampai. Jelas? Tiga tahap kan? Tiga tahap kan? Insya Allah. Ya, tiga tahap. Harus dapat membedakannya itu agar jika kita tidak terkecoh. Harus ada referensinya untuk menguatkan tadi itu, tahap-tahapnya tadi itu. Nah, jangan main sama saja. Oh, itu kamu derajat usul, padahal dia tidak belajar. Padahal itu awal tadi itu jazbah penarikan hati oleh Allah. Ketika ianya tambah semangat beribadah, maka kemungkinan besar Allah berikan makrifah kepadanya. Tetapi ianya ketika banyak bermaksiat, maka hatinya tadi itu bisa buta dan bahkan mati. Tidak lagi bisa menyebut dengan sendirinya itu. Gelap ianya di situ. Nah, itu tandanya. Sedangkan orang dalam bimbingan tadi menyebut dengan sendirinya. Itu musyahadah batin. Ketika dia melihat, mendengar, apapun bergerak di zahir dan batin dan di luarnya, menyebut dengan hatinya sendiri Allah. Itu dikatakan derajat usul kepada Allah, disebut ada yang fana, percikan fana, ada yang baqa. Musyahadah pun derajat usul juga kepada Allah. Fana juga derajat usul kepada Allah, percikan fana. Bako derajat usul dengan Allah. Maka tingkat-tingkat usul tadi itu berbeda-beda, tidak sama, sesuai dengan kadar diberikan Allah. Maka kita jangan pernah mengatakan usul tadi itu. Karena apa? Karena pemberian Allah tadi itu sangat luas. Jangan batasi dengan akuan dan pengakuan kita. Tahu kedudukan kita bermakna membatasi pemberian Allah namanya itu. Bagus, kita enjoy saja. Oh, biasa-biasa saja. Itu lebih aman daripada kita mengetahui kedudukan. Lebih aman kita tidak mengetahui apa-apa. Seperti kedudukan-kedudukan tadi itu. Walaupun alamatnya diantarkan dan ada, tetapi tetap etikatkan aku bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Sekiranya di setiap perjalanan kerohanian itu berkesesuaian dengan sarahan dan petunjuk serta bimbingan, dapat kita merasakan. Pernah kita berjalan, lalu disampaikan hal-hal itu dan diketahui kedudukannya. Oh, maknanya begini. Pasti akan terucap di hati seperti itu. Ketika terucap pada hati, dia akan menyambung nanti itu. Mau ulas. Oh, berarti saya sudah duduk di sini. Ketika kita telah mengetikatkan dan meyakini itu, cepat juga. Aku bukan siapa-siapa dan bukan apa. Nanti bisa berbangga-bangga diri. Kadang-kadang senyum-senyumlah itu sendiri. Ya kan? Senyum-senyum kita itu akarnya nanti membahayakan itu. Agar daripada suatu kemaksiatan apabila merasa baik dan merasa lebih baik. Tahu kita kedudukan kita tadi itu. Itu akar kemaksiatan. Jangan kita seperti itu. Hakikatnya apa? Daripada tidak tahu kita mengetahui, lalu menjadi tidak tahu lagi. Jelas? Itu hakikatnya. Bayi tadi tahu tidak? Bunda? Tidak. Nah, setelah kita anak-anak, siap itu remaja, diberitahu kan? Setelah diberitahu, kita tadi tidak tahu lagi. Ini jalan mematikan diri tadi itu. Itulah yang sebenar-sebenar hakikat daripada tidak tahu menjadi tahu, kembali kepada tidak tahu. Selama kita mengetahui kedudukan kita menjadi hijab kepada kita. Jelas? Kita tidak tahu, enjoy aja. Bergerak. Yang tahunya Allah. Sudah cukup, itu lebih mantap itu. Hakikatnya daripada kita tidak tahu menjadi tahu sehingga kita kembali tidak tahu, itulah yang sebenarnya. Ketika kita mengetahui kedudukan kita, akar daripada kemaksiatan. Sehingga nanti ingin merasa dimuliakan, sehingga nanti rasa ingin dimasyhurkan, sehingga nanti ingin dibersihkan, sehingga kita merasa dekat dengan Allah. Ini akar daripada maksiat. Bayi tadi itu mencerminkan kesucian.
Tidak tahu kan? Yang tahunya Allah, 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 Allah. Diberitahu maka tahu. Maka itu dikatakan ada ilmu yang membawa kepada hijab, yang dikatakan terhijabnya dikatakan nikmat istidrat nanti itu. Itu dikatakan ketika kita mengetahui kedudukan kita, nikmat tidak rasanya, lega rasa bahagia tidak rasanya. Kadang-kadang kita senyum sendiri itu, ya kan? Ketika kita telah senyum-senyum sendiri, bahkan senyumnya itu, ketika senyum sendiri itu membawa kebanggaan, itulah yang dikatakan istidrat. Nanti berpikirlah mak-mak, kan itu Buya senyum-senyum juga. Senyum ini bukanlah senyum istidrat. Senyum ini adalah senyum nanti disamakan pula, dia berbicara banyak senyum katanya. Diampak dulu pikiran mak-mak kita seperti itu. Walaupun mak-mak kita tidak berpikir seperti itu, tetapi dibatasi dulu. Sudah paham mak-mak kita ini? InsyaAllah Bu. Tuh kita kagetkan dulu Bunda Nur kita ini. Bunda Nur, monitor. Oh. Astagfirullah. Maaf, tak sengaja. Nanti kita menceloteh-celoteh panjang lebar, tetapi kita ditipu oleh bunda kita, dia tertidur. Kita sudah asyik aja sendiri. Itulah. Daripada kita tidak tahu, diberitahukan, kita awalnya kan tidak tahu itu. Waktu bayi tadi itu, diberitahu, mematikan diri sebelum mati tadi itu, menjadi kita tidak tahu kembali, yang tahunya hidup hati dengan Allah sahaja, itu lebih baik. Maka bayi tadi itu hidup hatinya hanya dengan Allah. Maka dia tidur itu apa tandanya? Lidahnya menunggak ke atas. Pernah tidak melihat bayi itu? Anak kita waktu bayi kita lihat lidahnya menunggak ke atas. Pernah Bu ya. Apa maknanya? Walaupun bibirnya tidak berkatup, ketika berzikir tadi pun menyebut Allah, bibir ini tidak bertemu. Allah, 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 Allah. Bergerak tidak bibir. Di sinilah menunjukkan bayi tadi itu selalu. Kenapa? Dalam bayi tadi itu fana ada baqa, yang tahu hanya Allah. Maka dia menangis. Dan nanti tergantikan dengan kerendahan-kerendahan oleh sifat keduniawian dan kebencian dan iri tadi itu. Maka dia menangis bayi tadi itu. Hijab nanti. Maka menangis. Nah, ini sebagai iktibar kepada kita. Dari kita tahunya hanya Allah, diberitahu jangan sampai terhijab dengan pengetahuan tadi. Sehingga pulangnya jembatannya pengetahuan tadi itu menjembatani dikatakan titian untuk jauh kembali hidup hati dengan Allah. Sehingga kita tidak tahu lagi dengan apa-apa, yang ada hanya Allah. Hakikatnya di sana. Nanti akan muncul sendiri di hati itu. Itu dikatakan ilmu yang telah tertanam di hati. Apapun orang saran dia akan tumbuh sendiri di hati nanti. Bukan hafal-hafalan lagi. Hafalan lagi. Ketika dihafal tadi itu, berhenti ingatan akan hafalan, berhenti juga ucapan. Ketika diteruskan akan membawa suatu kerusakan. Tetapi kalau dengan kejernihan hati, terus berterus kita berbicara, tetapi di atas gerak murni datang daripada Allah, sehingga tidak ada ianya terputus di situ. Mengalir terus itu, mengalir terus itu. Itu perbedaannya. Maka ada adabnya itu. Nah, kita lanjutkan kembali sebelum nanti kita apa ini. Barang siapa yang mencintai Allah, ia tidak akan mendahulukan cintanya pada sesuatu selainnya.
ia juga tidak akan mendahulukan keinginan syahwat dan nafsunya daripada keinginan Allah. Ini sama dengan Syekh Abdul Qadir Jalani yang dalam nukilannya bahwa barang siapa yang mengikuti hasratnya, bukanlah ianya menyembah berhala saja, tetapi mengikuti hasratnya adalah syirik kepada Allah. Maka takziyatun nafs, penyucian daripada metode-metode tadi itu adalah keterkaitan penyucian hati seperti keinginan-keinginan kita yang banyak. Jangan dikatakan keinginan kita yang banyak tadi itu keinginan Allah. Itu yang dikatakan syirik. Di mana letak subhanallah tadi itu? Kan pernah kita membuka di situ sedikit yang keterkaitan. Contoh ini mata kita. Tidak kita gerakkan mata ini bisa tidak bergerak sendirinya. Bisa tidak? Bisa ya. Mana mak-mak ini suaranya? Ya. Bergerak dengan sendirinya. Ketika kita gerakkan tadi itu nafsu yang diredoi. Ketika bergerak sendiri itu gerak murni datang daripada Allah. Ketika mata melihat maksiat, nafsu yang dimurkai Allah. Jelas? Ketika kita melihat maksiat, hati kita tadi itu gelisah tidak? Coba perhatikan. Kalau hati buta, melihat maksiat menjadi nikmat dia karena nikmat istidraj. Maka ketika seseorang tadi itu melihat pohon, rasanya merasakan Allah, menjadi nikmat kepadanya. Itu dikatakan angin rahmat. Diridhoi Allah. Perbuatan yang diridhoi Allah. Jelas? Itulah untuk hal keinginan-keinginan banyak tadi itu, untuk mengendalikannya banyak berpuasa. Barang siapa yang lebih memperturutkan hawa nafsunya, jangan mengaku aku sebagai orang yang mencintai Allah. Di sini yang pernah kita sampaikan. Nafikan keinginan-keinginan yang banyak. Contoh, kan pernah disampaikan. Ketika di bulan Ramadan, ada onde-onde, ada bakwan, ada es cendol, ada opor ayam, dan macam-macam itu. Terhidang di meja. Hidangan tadi kan, hidangan yang dimunculkan adalah nafsu kan? Banyak tadi itu, beraneka ragam keinginan nafsu tadi itu kan? Sebelum berbuka puasa itu, waktu kita kecil-kecil, semuanya melotot mata itu ingin dimakan. Melotot aja mata itu. Wah, fokus pula mata kita itu. Melotot begini. Dekat saja adik kita. Ini punya abang. Dekat saja orang tua kita. Kita sudah begini-begini. Nanti diambil mak ini. Itu adalah keinginan yang banyak menjadikan keserakahan, menimbulkan buahnya kepada kikir. Itu dekat di situ kita pelajari. Ketika waktu kecil perjalanan kita tidak bisa menutup diri dengan riwayat perjalanan kita sendiri. Pernah kita merasakan hal itu. Waktu kecil, terkadang diberi mak kita jajan itu untuk apa? Untuk beli cendol belum puasa, banyak melotot kiri dan kanan mata kita itu, ingin semuanya dibeli. Kadang-kadang penuh kantong itu, gembira kita pulang. Pas azan makan satu perut dah kenyang. Mubazir sifatnya itu. Itulah nafsu itu, pembawaan daripada hal yang terkaitan tergoda dengan nafsu setan tadi itu. Setan di situ. Jadi keinginan yang dihidangkan yang banyak tadi itu merupakan suatu cerminan yang mempertuankan hawa nafsu. Karena apa? Memandang yang banyak kepada yang banyak sehingga pemikiran banyak, keinginan juga banyak. Contoh, kita dalam Komal ini kan banyak. 110 orang umpamanya. Banyak. Dengan kebanyakan orang ini, kita melihat banyak, berpikiran banyak, keinginan banyak, karena melihat banyak dan memandang yang banyak juga. Ijab namanya itu.
ketika memandang yang banyak tadi itu satu adalah kasih sayang Allah, maka pikiran kita satu, keinginan cuma satu, tidak ada lagi selain daripada Allah. Itu maknanya banyak pada yang satu. Coba kita pandang yang banyak tadi itu. Contoh, pohon. Ketika pohon tadi itu kita banyak melihatnya, kita ketahui di atas pengetahuan yang diberitahu kepada kita, ada akar, ada pohon, ada ranting, ada daun, ada putik, ada buah, ada kelopak, ada bunga. Kan banyak. Tapi kita dalam realita, oh, pohon mangga. Sudah jelas. Tidak lagi menguraikan kita seperti itu. Oh, ini pohon mangga. Ketika kita tahu pohon mangga, lalu dalam bab akidah, oh, ini terjalinya kuasa Allah. Maka dalam Al-Quran berkesesuaian, bukankah mereka tidak melihat kuasaku di atas pohon? Jelas. Dengan pohon-pohon yang telah dimatikan lalu dihidupkan, itu adalah tanda-tanda kuasaku. Ketika banyak kepada ranting tadi itu, banyak kepada buah tadi itu, banyak kepada putik tadi itu, banyak kepada akar yang menjalar yang mencari makanan, itu adalah tanda kuasa Allah. Bermakna satu yang terpandang pada yang banyak adalah kuasa Allah. Gimana bunda-bunda kita? Sudah jelas itu? Kalau sudah jelas, saya minumlah dulu ini. Mas Buya. Ya Buya. Untuk mencegah mak-mak kita daripada ketiduran, maka selalu kita kagetkan. Tanpa mengagetkan, nanti mama kita terlena dia itu. Tidak tidur Buya, duduk. Kenapa dikagetkan? Dikagetkan itu diberitahu itu diingatkan agar tidak terlena. Bagus kita dengan mobil butut, ya kan? Mobil butut, bannya yang umpamanya botak, tapi kita ada apa berhati-hati daripada mobil yang mahal yang gede-gede membawa terlena kita menjadi kebanggaan, sombong diri kita dan ucup. Anak, ini adalah kata perumpamaan, jangan sampai terlena kita dengan apa yang diberikan Allah, dengan apa yang ditampakkan Allah. Jangan terlena. Kembalilah kepada asal sebagaimana mobil butut tadi itu, kita lemah dan tak berdaya. Itu hanya singgah semata-mata sebagai buah daripada perjalanan saja, tetapi tujuan tetap keridho Allah semata. Terlena itu ya termasuk kita syirik ya. Karena Lalai, mengagungkan harta itu kan. Dilalaikan. Sudah mengagung-agungkan harta kita itu. Ya, dilalaikan. Contohnya gini. Ada kita beli baju. Cantik sekali bajunya. Suka kita. Jadi kita udah terasa terlena kita dengan baju itu. Karena apa? Termasuk terharumlah, lega hati kita, cantik. Karena kita nggak tahu lagi itu kuasa Allah. Karena kita udah terlena itu. Karena itu kan terlena itu semacam kita sudah lupa sama Allah, udah mentuhankan lain. Ya. Ya Allah. Itu lalai namanya. Ini Bunda Sefriani monitor, silakan dibuka mic-nya. Bunda Sefriani, turun di mana ini? Turun di terminal, turun di rumah makan, turun di alamat. Silakan sampaikan apa hajat, silakan. Sebelum membuka wawasan Bunda, saya akan pompa itu dulu mindset Bunda. Begini Bunda. Bunda mau ke sesuatu dengan alamat sesuatu. Ketika ke sesuatu tadi itu ada penumpang 40 orang. Ada 30 orang turun di terminal. Ya kan? 5 orang turun di alamatnya masing-masing. Dan 5 orang ini turun yang di sebagaimana di pom bensin. Yang di mana banyak turunnya orang tadi itu. Ini mengasah otak dulu sebelum Bunda berbicara.
Ulang lagi Bunda, Buya. Okey, sip. Ada sebuah bis, saya pelan-pelan. Ada sebuah bis, dengar nggak suaranya ini? Dengar. Ada sebuah bis berjumlah berkedudukan 40 orang penumpang, satu dengan supirnya bermaknakan 40 orang penumpang. Ya. Yang 30 orang turun di terminal, 5 orang turun di pom bensin, 5 orang turun di alamatnya. Jadi dengan 40 penumpang tadi itu, yang mana banyak turunnya? Di terminal Di mana? Bu ya. Di terminal Hah? Bu ya. Di terminal. Yang banyak turunnya itu adalah di pintu. Kalau tidak ada pintu, bagaimana dia turun? Ya Allah. Ya Bunda. Ya. Nah, ini mengasah dulu. Sudah jelas, Bunda? Sekarang terpikir tidak setelah perkataan ini muncul, terpikir tidak? Langsung terbuka? Ya memang di pintu turunnya Bunda. Sip. Okey. Yang kedua, ketika atau di saat Bunda terikat tangan dan kaki, ya kan? Ya. Lalu datanglah anak bayi yang terjatuh, juga orang tua yang terjatuh. Di antara kedua yang ini, yang mana Bunda tolong? Lepaskan kaki dulu Ibu ya. Nah, sudah cerdas, sudah menangkap itu. Bagus. Tolonglah diri dahulu. Sebelum menolong orang, nasihati diri dahulu. Itu hikmahnya. Jelas. Bagus? Cepat saya tangkap lagi kan? Enggak lupa lagi kan? Ini untuk meningkatkan, mencairkan suasana otak kita. Agar tidak baku, maka kita analogikan seperti itu, agar timbulnya terang gitu. Okey Bunda Supriani? Oke Bu ya. Nah, sekarang ungkapkanlah apa hajat yang hendak disampaikan. Silakan. Waktu kita tawasul Bu ya. Jadi sama-sama dengan apa namanya itu hadiahkan Al-Fatihah tuh Bu ya. Satu-satu, umpamanya kepada Rasulullah satu Al-Fatihah, kepada 4 sahabat satu Al-Fatihah, sampai yang ke-7 satu Al-Fatihah. Kan itu sudah ada rangkuman. Bunda sudah masuk belum ke grup bunda-bunda kita? Udah Bu ya. Jadi Bu, udah masuk Bu ya. Alhamdulillah. Makasih. Nah, satu-satu tawasulnya situ. Nah, ketika Ya. satu-satu, kalau belum hafal, nggak apa-apa, dilihat dulu tata caranya tadi itu Bunda. Untuk lebih fokus Bunda, dilihat dulu nggak apa-apa. Iya. Iya Bu ya. Nah, Jadi tawasul itu Bu ya mengingat Bu ya. dia terhubung Bunda untuk menghubungkan. Ada ikatan nanti membawa kepada rabitah. Sanad keilmuan dan sanad kerohanian Bunda. Bunda baca saja itu dulu, nanti akan bertemu kepada Bunda itu. Iya. Nanti ketika pertemuan tadi itu, baru Bunda ceritakan kepada saya, baru saya uraikan. Jelas? Iya Bu. Nanti apa nantinya bagaimana, itu baru nanti akan bertemu. Nanti insya Allah Bunda lazimkan dahulu zikir la ilaha illallah ketika telah terniat puasa suluk. Saya minta kepada Bunda niat puasa suluk, karena saya kan tidak ada di grup bunda-bunda kita. Udah ada Bu ya. Udah ada Bu ya. Apa? Udah ada. Nah, sudah. Udah. Alhamdulillah, nanti Bunda mulai pada hari Senin ketika betul-betul berniat, mulai daripada hari Senin nanti ya selama 40 hari. Nah, itu Ya, tidak insya Allah. ditekankan dengan makanan-makanan yang dibagi, tidak. Makanlah seperti biasa untuk berbuka dan sahur. Ketika ada kendala, Bunda kecapean, sakit atau apa, boleh digantikan dan digenapkan pada hari yang kemudian 40 hari. Iya. Boleh. Tidak terikat dengan itu saja langsung harus begitu, tidak.
Ini dipermudah jalannya tadi itu. Iya. Jadi ketika itu bergerak dan diam kita merasakan terus di situ. Untuk mempercepat membukanya nanti di situ Bunda. Nah ini setiap 7 hari nanti ada penambahan zikirnya diamalkan nanti kepada Bunda. Sudah jelas? Iya Bu ya. Cuman alhamdulillah sekarang responnya sudah bagus Bunda ini. Sudah bagus responnya, cepat dia menjawab sekarang. Dulu itu 1 ditanya 5 menit yang dijawabnya. Sampai kedut kening saya menunggunya begini. Sekarang cepat, 1 detik saya bertanya, 1 detik juga jawabannya. Alhamdulillah, bagus itu. Sudah responnya sudah cepat. Sudah tenang, tetapi efek habis dari talqin itu suka menangis Bunda. Mengibati kita, menangis saja bawaan itu. Teriba-iba saja hati itu biasa. Sudah Bunda ya? Ada lagi mau ditanyakan? Ya sementara itu aja dulu Bu ya. Ya Terima baik. kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kita tutup dulu, nanti sembari kita ada pertanyaan, ada cerita, kita tutup dulu saran kita, insya Allah dapatlah kita diberikan pertolongan oleh Allah untuk mengamalkannya dan kemudahan oleh Allah sebagaimana kita beribadah bukan dengan kemampuan kita tetapi di atas kemudahan dan pertolongan Allah semata. Insya Allah bermanfaat kepada kita dunia maupun akhirat. Assalamualaikum Bapak Kahar, Bunda Kahar ini. Karena hajah di sini. Namanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ada mau disampaikan, silakan. Atau mau ditanyakan? Tidak Pak Guru. Pak Guru dari Suryalaya Pak Guru. Gimana? Dari mana asalnya Pak Guru? Dari Suryalaya apa? Bukanlah asalnya daripada kedua ibu bapak. Kan hanya asal, tetapi asal daerahnya ada tambahan kata baru saya sebutkan. Tetapi kalau misalnya asal tentu daripada ibu dan bapak. Iya Pak Guru, iya. Gitu bapak ya. Ya, terima kasih. Ya gimana bapak sendiri? Keadaannya sehat sekeluarga? Ya Alhamdulillah sehat-sehat. Ini sepertinya daripada Pulau Garam bapak ini, daripada getaran suaranya. Ya, udah sampai mau apa tiduran Pak tidur. Ya di Pulau Madura. Mau tidur. Karena bahasa bapak keterangan getar suaranya itu kayak di Pulau Garam, Pulau Madura. Iya, betul. Ya alhamdulillah bapak. Dari Bangkalan, Pak. Oh ya. Alhamdulillah, salam silaturahmi Bapak ya. Banyak saudara kita dan bunda kita juga ada dari Madura di sini Bapak. Iya. Memang saya dulu sering menakiban di Suryalaya itu, Pak Guru. Cuman sekarang udah tua, jadi jarang.
Ya, sekiranya ada Bapak mau menyampaikan sesuatu, sampaikan saja, tidak apa-apa Bapak. Tidak ada. Cuman saya orangnya awam Pak Guru. Cuman senang mendengar, melihat. Ya sama lah Bapak, kita juga semuanya awam Bapak, sama-sama belajar kita. Karena kita itu tidak ada kemampuan untuk belajar kecuali diberikan kemampuan oleh Allah. Iya, iya, iya. Sama-sama belajar kita. Ini udah kekuasaan Allah semua ya Pak Guru. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau Bapak sudah mengetikatkan seperti itu, maka saya jawab Alhamdulillah itu. Ya, terima kasih Pak Guru. Sebagai penumpang, sebagai topangan kepada kita tadi itu. Jadi, kita merasakan kuasa Allah melalui kuasa Allah. Iya, 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 betul. Saudaraku Sahar, ada mau mengatakan sesuatu, silakan. Saudaraku Ismail, Bunda, yang lainnya, silakan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam, saudaraku Sahar. Buka mic serentak, tutup pula mic serentak ini. Saling memberikan kesempatan guru. Ah, ya. Nah itu keadilan sosial selalu dijunjung tinggi. Bagus itu, kita mau saling mendahulukan tertib itu bagus. Alhamdulillah. Silakan. Silakan. Persilakan ke abang-abang yang lain dulu. Silakan. Ya, silakan dikemukakan saudaraku Sahar. Apa yang hendak diceritakan atau yang ditanyakan? Silakan. Apa yang hendak dibicarakan, kemukakanlah. Kita sama-sama menyaksikan di atas pendengaran kita ini. Silakan. Gini Bu ya, ada itu pernah saya cerita sama orang sini, orang tua bilang itu sholat, bilang kalau sholat Isya kita terakhir ditinggal, nanti Isya lagi dia sambung. Bagaimana itu Bu ya penjelasannya itu? Diulangi kembali kalimatnya dengan ketegasan dan pita suaranya ditambahkan. Begini Bu ya, ada orang tua bilang nanti saya tinggalkan sholat misalnya sholat Isya kan, nah, terus nanti dia sambung lagi, nanti sholat Isya lagi dia sambung itu. Jadi gimana itu Bu ya? Itu maknanya ada beberapa. Yang pertama itu adalah sebagaimana kita sholat Isya, disambung lagi sholat Isya, bermakna setelah sholat, kita tetap sholat. Maknanya sholat itu ada yang mendirikan sholat, ada yang mengerjakan sholat. Iya, ya. Nah, mendirikan sholat itu adalah keterkaitan hudur hati dengan Allah, yang keterkaitan bab musyahadah. Dengan adanya musyahadah tadi itu, tertunai hati kita untuk mengerjakan rukun dan syarat sholat. Sehingga sebelum sholat ingat kepada Allah, saat sholat ingat kepada Allah, setelah sholat ingat kepada Allah. Itu dia. Ingat tadi itu, kembali tadi itu adalah yang keterkaitan tobat khusus kepada kekhususan yang disebut musahadah. Tapi ini Bu ya, ini ceritanya ini Bu ya. Ini sholat kan sholat Isya, nanti sholat Isyanya lanjut lagi dia sambung, dia tidak sholat ini subuh, maghrib, duhur, asar, nanti dia sambung lagi itu Isyanya lagi, Isya dia baru sambung, dia lanjut. Nah
Nah, itu tergantung kepada pemahaman masing-masing, saudaraku. Tetapi saya memahami tadi itu daripada suatu iktibar itu adalah sebelum sholat hudur hati dengan Allah, saat sholat hudur hati dengan Allah, selesai sholat tetap hudur hati dengan Allah. Tetapi ketika ia tidak sholat lagi itu, kepemahamannya sudah berbeda dengan apa yang kita pahami. Jadi jangan kita menyamakan pemahaman tadi itu dengan konteksnya, dengan sesuatu hal seperti itu harusnya begini juga, tidak. Tetapi setiap perjalanan tadi itu pasti ada berbeda-beda. Begitu. Nah, yang saya pahami dalam suatu makna daripada hal itu seperti tadi. Tapi cuman dia bilang begitu Buya. Ya itu Dia wajar tidak karena itu pemahamannya. Oh ya. Asalkan dia mengerjakan sholat, itu tidak jadi masalah. Yang khawatirnya dia tidak mengerjakan sholat, nah itu yang lebih bahaya. Dia memang tidak kerjakan itu Buya, yang Kalau itu tidak yang mengerjakan sebatas ingat saja itu. Kalau sebatas ingat saja tidak ada di pemahaman kita. Sebatas ingat saja dia mau begini dia, setelah sholat katanya, itu tidak ada ke pemahaman kita. nanti dia lanjut lagi sholat Enggak. nanti sampai dia lagi di isanya lagi. Baru Iya. dia lanjut terus. Enggak ada. Itu sholat mengingat saja itu tidak ada kepada kita pemahamannya, saudaraku. Sementara kita dalam satu itu berkelanjutan tetapi juga mengerjakan. Ingat, sebut, pikir, dan kerja. Itu metode kita. Bukan Ya, sebatas ingat saja. Begitu. Sering-sering juga orang datang di rumah cerita-cerita begini-begini. Jadi cuma dengar-dengar ya, nanti ditanya-tanya lagi kalau tidak sependapat kan Bu ya. Iya, tapi jangan tergoda dan mengikuti tadi itu, tetap landasan kepada Al-Quran dan Sunnah dan tetap jalan kepada jalan Rasulullah. Jangan lari daripada itu. Sebagaimanapun tingginya bahasa seseorang, bagaimanapun ianya mengharfiahkan suatu bahasa, tetap yakin dengan apa yang telah dirasakan, yang telah diimani tadi itu. Tidak lari daripada Al-Quran, hadis, kesepakatan ulama yang telah diajarkan kepada kita, jangan pernah lari daripada situ. Itu Siap, saja Buya, perumahan. siap. Jangan lalai dengan perkataan orang. Perkataan orang tadi itu ada terbit daripada nafsu, ada yang terbit daripada bisikan setan. Jangan apa? Oke, Buya. Jangan terlena. Itu aja dulu saya tanyakan Buya. Oke, saudara-saudara, ada yang lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Serahkan saudaraku Ismail. Silakan. Iya, Guru. Terima kasih, Guru. Iya. Ini saya bersama beberapa keluarga di sini ikut monitor, Guru. Beberapa abang saya juga, beliau sampai khusyuk juga ikut menyimak, Guru. Gini, tentu pernah kami mendengar, Guru, ada ungkapan, tapi kami nggak tahu apakah ini firman, hadis, atau hanya Guru biasa mengistilahkan mendekatkan paham saja. Kalimat itu gini, Guru. Tidak kuciptakan langit dan bumi beserta isinya, seandainya bukan karena amat. Seperti itu, Guru. Sementara Tunggu dulu. Ada kalimat tadi ya, yang tidak kujadikan alam isi serta bukan karena engkau wahai Muhammad. Begitukah? tidak kuciptakan langit dan bumi beserta isinya seandainya bukan karena engkau, Muhammad. Ya, terus lanjutkan lagi. Nah, jadi ini, Guru, saya secara pribadi tidak tahu persis apakah ini firman, apakah hadis, atau hanya ungkapan orang-orang yang berilmu untuk mendekatkan paham. Nah, tentu di sini, Guru, tadi pada saat kita meyakini dalam hati tentang ilmu kodrat dan irada Allah Subhanahu wa taala, tiada lain yang kita pandang secara ilmu kodrat dan irada Allah itu Allah. Atau kesimpulannya, lihat satu pada yang banyak, lihat banyak pada yang satu. Nah, di sini terkadang kita lupa Muhammad Rasulullah, keasikan Allah. Seperti bagaimana ini kolaborasinya, Guru, supaya tetap Rasulullah di hati,
Nah, ilmu kodrat iradah Allah kita tidak pernah lepas, tidak pernah lalai. Izin guru jawabannya. Itu ada yang keterkaitan hadis itu sebuah hadis tetapi doif. Itu sebuah hadis tapi doif. Itu sudah dikaji. Ada tingkatan hadis tersebut, ada hujah, ada doif, ada hasan, ada sahih. Nah, untuk mencapai daripada doif, daripada keterkaitan kepada sahih tadi itu ada 13 tingkat untuk pengesahan tadi itu. Nah, maka ada ulama-ulama kita yang menyusun hadis tersebut, maka ada alamat depannya HR. Contoh, HR Bukhari, HR Muslim, HR Imam Malik, Ibnu Majah, Abu Hurairah, siapa itu HR At-Tirmizi. HR ini adalah ungkapan yang keterkaitan adalah periwayat. Ada riwayatnya. Maka ada asbabun nurud, ada asbabun nuzul. Keterkaitan kepada Al-Quran, asbabun nurud terkaitan kepada hadis. Maka hadis tersebut setelah diteliti, kesahihannya ternyata di situ doif. Ungkapan saja, ungkapan dari seseorang yang ianya mahabbah kepada Rasul. Jelas, ungkapan mahabbah kepada Rasul. Maka menyandarkanlah hadis itu kepada Rasul, sabda Rasul, padahal itu bukan. Tetapi itu adalah ungkapan bagaimana orang yang merasakan zauknya mahabbah kepada Rasul, maka itu dikatakannya. Nah, itu bukan hadis. Walaupun disandarkan kepada hadis, tapi doif. Tidak ada sanadnya. Tuh. Nah, yang kedua, sebagaimana yang keterkaitan kepada hati yang ianya pendengaran, penglihatan, segala indrawi tadi. Allah. Di mana letak Rasulnya? Ketika kita mengerjakan apa yang diperintahkan Allah melalui jalan Rasulullah, disitulah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Ya kan? Apa contohnya? Ketika tarik napas naik ke atas kan taraki. Hanya merasakan Allah dalam segala keadaan. Ketika turun napas tadi itu kan tanazul. Mengikuti jalan Rasulullah. Kan dua kalimah di situ. Jelas. Jelas guru, insyaallah. Jadi buah daripada tauhid tadi itu syuhud. Syuhud tadi itulah yang dikatakan satu pada yang banyak, banyak pada yang satu. Itu buahnya. Insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya. Jadi ini guru, jadi lega. Jadi bisa paham kedudukannya tentu karena ilmu kodrat dan iradah Allah. Ya. Berkat bimbingan daripada guru tentunya. Yang juga tidak lain karena itu pun ilmu kodrat dan iradah dari Allah SWT semata-mata. Ya guru. Betul. Terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Inilah petunjuk yang sebaik-baiknya petunjuk kan datang daripada Allah. Karena kita tidak dapat memberikan petunjuk, yang dapat memberikan petunjuk itu hanya Allah. Maka kita harus mengikuti jalan Rasulullah ketika tanazul tadi itu. Taraki itu adalah bab keesaan yang ianya hati merasakan tadi itu adalah bab mengesahkan. Maka mengesahkan tadi itu tauhid dibagi menjadi 3 dalam bentuk pencapaian, ada uluhiyah, ada rububiyah, ada asma wa sifat. Padahal itu adalah satu saja di hati tertanam tauhid. Tapi dibagikan mentoikan Allah, mengesahkan Allah dalam beribadah, mengesahkan Allah dalam berzikir, mengesahkan Allah dalam solat tadi. Itu namanya uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Karena itu taraki tadi kan hanya merasakan Allah. Nggak ada yang lain itu. Taraki tadi itu pergerakan napas naik tadi itu bab rasa. Tanazul itu perintah. Turun di situ, turun perintah kan kepada Rasul untuk menaikkan sholat, itu turun dia di situ. Tanazul namanya di situ. Naik saja matilah kita. Maka zindik dia. Nggak bisa turun. La ilaha illallah. Maka kita tidak boleh meninggalkan jalan daripada Rasulullah SAW. Enggak boleh sama sekali.
Karena pergerakan napas tadi itu, naik dan turun tadi itu telah menunjukkan teraki dan tanazul. Maka tidak boleh dilepaskan. Naik dan napas tadi itu adalah 2 kalimah syahadah. Naik dan napas turun tadi itu merupakan rasa dan perintah. Naik napas tadi itu alam malakut dan alam mulki. Jelas. Naik napas tadi itu dan turun napas tadi itu adalah alam khabir dan alam syagir. Jadi banyak maknanya, tergantung kita untuk memaknai sesuatu tadi itu. Iya, Guru. Satu lagi, Guru, bila mana diizinkan ini. Saya coba gerak mundur sejenak nih, Guru. Maksud saya gerak mundur gini. Tentu secara umum, kadang termasuk diri saya ini sering mengatakan begini, Guru. Wah, ini topi saya, ini baju saya. Oh, ini kuku saya, ini kumis saya, rambut saya, saya. Kadang muncul pertanyaan tuh, siapakah benarnya saya ini? Sementara saya gunting rambut, gunting kuku, buang aja. Ternyata mana nih diri saya ini, sebenarnya diri ini. Yang mengaku-ngaku tadi ini mata saya, telinga saya, hidung saya. Dan seterusnya, termasuk rokok saya. Iya, Guru. Izin. Sudah. Saya tadi itu adalah pengakuan di atas su yang dikatakan sifat suma'ah yang ditampakkan sehingga di situ dikatakan nafsu. Ingin diakui, ingin ditampakkan, ingin ditonjolkan. Itulah dikatakan kepemilikan dan sebagai akuan kepada kita menahannya banyak berpuasa. Itu. Kepemilikan itu, akuan namanya itu. Itu terkaitan su. Su itu suma'ah. Suma'ah tadi itu adalah sifat ujub dan riya yang ingin ditampakkan. Ingin ditampakkan dalam satu pengakuan. Oh, ini saya. Itu kesombongan namanya. Jelas, Guru. Itulah posisi kita sebagai makhluk Allah. Barang siapa yang merasakan keberadaannya tanpa merasakan keberadaan Allah dahulu, sesungguhnya ia dalam keadaan menduakan Allah. Barang siapa yang ianya merasakan Allah dalam sesuatu, baru timbul merasakan keadaan dirinya, itu merupakan sesuatu orang yang ianya keterkaitan hadir hati dengan Allah. Maka wujud hakiki dan wujud majazi sejalan. Bukan kita mati dan tidak ada diri kita, menghilangkan wujud majazi namanya itu. Tetapi menghilangkan sebagaimana jalan mematikan tadi itu, akuan dan kepemilikan, keangkuhan dan kesombongan. Itu kajiannya. Nah, maka dikatakan sir rahasia tadi itu kepada diri kita, karena di sebalik majazi ada hakiki, di sebalik mawujud ada wujud, di sebalik muhaddas ada qadim. Sebalik itulah usul, usul namanya. Itulah dikatakan wasil sampai sebalik itu. Nah, untuk membuka salik tadi, membuka tirai tadi itu terbuka hijab Allah yang membuka, maka usul dianya. Usul kepada Allah, itu maknanya. Di sebalik tadi itu, dibuka pintu baru nampak jelas. Ya, jelas. Maka yang menghijab kepada kita itu nafsu-nafsu keinginan yang banyak tadi, saudaraku. Iya. Silakan lanjut. Iya, ternyata benar, Guru. Artinya cuma sayang saya tidak bisa baca Arabnya. Siapa yang kenal dirinya katanya, makanya dia kenal Muhammad. Siapa yang kenal Muhammad, dia kenal Allah. Dalam arti ilmu kodrat dan irada Allah semata-mata. Nah, kalau kajiannya begitu, siapa kenal dirinya? Dirinya tadi itu kan berupa tercela daripada hawa nafsu yang dikatakan alam rendah. Jasad kita tadi itu alam rendah tidak? Berlahirkan daripada nafsu tadi itu. Coba perhatikan. Alam rendah, Guru. Nah, ketika alam rendah tadi itu alam hina yang keterkaitan setetes air yang hina. Ya. Hinanya seseorang tadi itu karena mengikuti yang tercela, mempertuhankan hawa nafsunya. Ya. Yang barang siapa yang ianya mengenal dirinya, maka ia mengenal Muhammad. Muhammad tadi itu adalah sifat terpuji. Fana dahulu daripada sifat tercela.
kosong dahulu maka dikatakan tahali, maka dikatakan kali sifat terpuji pengasihan datang daripada Allah. Barang siapa yang mengenal Muhammad dengan terpuji tadi itu merupakan pemberian daripada Allah, maka terjadilah kodrah dan irada Allah. Melalui kodrah irada Allah, itu waridat ilaiyah namanya. Waridat ilaiyah. Itu kajiannya. Nanti kita kaji-kaji saja tidak menafikan sifat keburukan, masih saja kita dalam keburukan, bahaya lah kita. Ya,